Saya sebenarnya suka kalau dua politisi itu bertengkar, orang dekatnya Pak Prabowo bermusuhan lalu saling bongkar korupsinya, bagus. Kalau saya bongkar aja, sang satu bongkar, satu bongkar biar hancur. Ya. Setan ketemu setan. Halo Soborder, terima kasih Anda kembali bersama kami berdua di FNN Channel Jumat 10 Juli 2026. Hari ini kita berdua tidak membahas tentang kontroversi pertandingan sepanjang sejarah Piala Dunia antara Argentina dan Mesir, tapi menyangkut rivalitas siapa lagi kalau bukan TNI dan Polri. Assalamualaikum, Cak Darul, salam MNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya pagi hari ini Cak Jarod? Ngantukkah nonton bola atau kita serius melihat dua gajah bertarung nih antara Ya, kepolisian dan kejaksaan? Coba kita bahas rame-rame. jadi gini ya, ketika itu kan kontroversi antara Messi, Argentina dan Mesir dimenangkan oleh Argentina. Saya pikir ini akan berlanjut sampai Piala Dunia terakhir. Ternyata tidak muncul kasus menarik antara apa? Kalau bukan Kejaksaan Agung dan Polri. Ada apa sebenarnya ini, Cak? Ya, ini betul-betul mengagetkan ini penggeledahan yang dilakukan oleh tim Polri, Tipikor Polri terhadap ada 12 tempat yang digeledah oleh polisi. Yang paling menghebohkan adalah penggeledahan di kafe The Clan, Signature di Cipete, dan kemudian di Sentul, kawasan berbukit nyaman dan kawasan elit, kawasan orang kaya. Dan ditemukan di Cinere itu ada 60 miliar, di Sentul 74 batang 74 batang emas, bayangkan itu. Nah, apa sebetulnya yang menarik dari peristiwa ini menurut Cak Jarod? Seperti film Hollywood, Cak. Saya nggak menyangka bagaimana polisi membongkar habis seluruh isi brankas raksasa ini, Cak. Satu, itu nilai totalnya yang Anda sebutkan, itu kan 12 lokasi. Itu kalau dihitung barang buktinya hampir setengah triliun. Ini uang beneran dan emas beneran nggak, Cak ini? Ini emas batangan kayak film-film Hollywood, Cak. Ini bikin ngiler betul-betul nih pada saat rakyat mencari duit Rp2.000 aja susahnya minta ampun, sementara pejabat tinggi negara begitu gampangnya menumpuk kekayaan. Tapi supaya jelas, supaya masyarakat jelas apa sejumlah yang terjadi. Yang terjadi adalah kenapa Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah dilibatkan dalam kasus ini, ya karena jaksa ini yang menangani kasus-kasus Asabri tahun 2020 sampai 2025, Jiwasraya. Kasus-kasus yang sedang berjalan sekarang ini adalah tentang pengurangan batu bara sehingga yang membuat blackout atau pemadaman total di Sumatera dan di Jawa beberapa hari yang lalu. Kemudian ada juga kasus suap dan TPPU, persaingan usaha ya, itu antara PT CBS dan PT KNI. PT CBS adalah PT Citra Bakti Sejahtera dan PT KNI, Kaltim Nitrate Indonesia, KNI. Jadi PT CBS ini bidang logistik dan PT KNI ini di bidang kimia ya. Keduanya terlibat utang piutang yang belum diselesaikan dan ada dugaan melibatkan pejabat tinggi negara dalam menyelesaikan itu. Artinya itu ada suap di situ. Nah, supaya jelas, supaya publik juga paham, memahami apa sih sebetulnya yang terjadi, kenapa Jaksa Agung tiba-tiba dikaitkan dengan hal itu. Yang meskipun sampai sekarang belum dijelaskan statusnya Febri Adriansyah ini, karena ya dua tempat itu baik yang di Cipete maupun di Sentul adalah kafenya Febri, dan di Sentul ada rumahnya Febri. Jadi saat ini posisinya baru sebatas di dugaan itu. Tapi ini akan terus berkembang, Cak Jarod. Kita ikuti perkembangan polisi dalam membongkar kasus Jumbo ini. Di media sosial ramai, Cak, bahwa inilah akibatnya kalau penegakan hukum dilakukan secara serampangan. Masih ingat, Cak? Ini kan tahun lalu 2004 atau 2005 Densus 88 menguntit nih, Cak, menguntit Ferianto dan menguntit Jampitsus di kafe si yang diduga relasinya si Jampitsus. Ini siapa Ferianto?
Ferianto itu maklar kasus di Kejaksaan Agung. Sebaliknya, ketika itu Jaksa Agung lagi menangani kasus korupsi timah hampir 300 triliun. Siapa yang terlibat? Yang terlibat adalah orang yang selama ini pengusaha, namanya Robert Bono Susatyo, yang dekat punya pengaruh terhadap Pak Jenderal. Jadi Cak, ini polisi pegang menargetkan Ferry, sebaiknya Kejaksaan Agung menargetkan si Robert. Sama-sama ini koruptor kelas kakap semua, Cak. Ya, ini di satu sisi kita rakyat menjadi terbantu dengan perangnya antara polisi dan kejaksaan. Kenapa disebut perang? Karena polisi bertindak beberapa saat setelah perwira tinggi polisinya ditetapkan sebagai tersangka korupsi BGN, yaitu Muhammad Lalu Iwan. Bayangkan, petinggi polisi loh, ditetapkan tersangka oleh kejaksaan. Maka nggak lama kemudian, karena polisi juga memegang data-data dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat kejaksaan, langsung dilakukan serangan balik dan digeledah 12 tempat itu. Buat masyarakat, kita senang. Dua gajah bertarung karena sejujurnya mereka mengetahui siapa saja sih yang korupsi pejabat-pejabat di negeri ini, tapi mereka belum melakukan tindakan. Entah apa penyebabnya, karena kalau lapaknya diusik baru bergerak atau bagaimana. Tapi sesungguhnya yang namanya kasus pidana kriminal tidak harus ada perkara dulu. Kalau memiliki bukti awal harusnya langsung disidik. Nah, jadi ada dua hal. Satu, kita dukung dua institusi ini bertarung untuk membongkar siapa yang busuk. Di sisi lain, ya apapun penyebabnya. Jadi polisi bisa jadi karena tersinggung kemudian melakukan serangan balik. Tapi di sisi lain, kita harus dukung dua institusi ini saling bongkar, karena kalau rakyat biasa nggak mungkin bisa membongkar itu, nggak mungkin bisa mengakses data-data itu, dan mereka keduanya memiliki kelemahan di masing-masing institusi. Oleh karena itu kita saksikan saja episode berikutnya apa yang akan dibongkar oleh polisi terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat Kejaksaan Agung. Demikian juga Kejaksaan Agung bisa memelototi pejabat-pejabat tinggi polisi yang melakukan pelanggaran hukum. Saya jadi teringat pernyataan Mahfud MD. Dia bilang, kalau politisi jahat saling bongkar-bongkar, kita dukung biar habis semuanya. Diadu saja sekalian. Ini terjadi di aparat penegak hukum yang saling membongkar. Saya khawatir, Cak. Benar khawatir. Bagaimana kasus Ferry dan kasus Robert itu didiamkan sampai menguap, tidak ada kelanjutan sekali. Mudah-mudahan ini tidak terjadi seperti yang diharapkan Mahfud MD seperti ini. Saya sebenarnya suka kalau dua politisi itu bertengkar, orang dekatnya Pak Prabowo bermusuhan, lalu saling bongkar korupsinya, bagus. Kalau saya bongkar aja, sang satu bongkar biar hancur. Setan ketemu setan. Ya, mudah-mudahan karena ini udah terbongkar dan sudah menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia, di media mainstream, medsos, semuanya bicara soal ini, karena ini membuat kita terperanjat. Begitu dahsyatnya orang melakukan korupsi, begitu gampangnya orang menumpuk kekayaan begitu banyak, dan di saat rakyat Indonesia, di saat kemiskinan ini belum berubah, belum berkurang, di saat susah mencari makan, tapi pejabat negara sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Ini yang membuat geram kita semua, dan ya kewajiban kita mengontrol sampai tuntas, sampai betul-betul korupsi ini bisa bersih dari Republik Indonesia. Oleh karena itu kita dukung dua-duanya untuk saling serang, karena ini akan menguntungkan masyarakat, dan pemberantasan korupsi ini bisa dilakukan oleh dua hal yang bertikai. Mudah-mudahan jangan ada kompromi di belakang sehingga kedua kasus yang ditemukan oleh kedua institusi ini berakhir dengan perdamaian. Sobat Doder, kalau Anda mau mereview kenapa KPK dihadirkan hasil buah tangan reformasi, dua aparat penegak hukum tidak mampu menangani kasus korupsi. Siapa itu? Penyidik Kejaksaan dan Polri. Karena itulah ketika reformasi terjadi, tuntutannya apa? Bentuk KPK seperti hanya di Hongkong, dibentuk sukses. Tapi di era Jokowi 10 tahun KPK dilemahkan, melempem ya. Akibatnya apa? Semuanya tumpul.
Kejaksaan tumpul, polisi tumpul, KPK, dan sekarang TNI di Polri. Saya ingin mendengar suara Pak Prabowo, ya, Presiden Republik Indonesia yang selama ini getol bikin ketika berhadapan di depan mic. Belum ada penjelasan resmi dari Pak Prabowo. Ya. Ya, penjelasan resmi memang belum ada, tapi kasak kusuk bahkan berita sudah ditulis bahwa Pak Prabowo meminta supaya Febri Adriansyah ini mundur saja ketimbang dipecat. Jadi Pak Prabowo dalam berita itu ditulis oleh inilah.com mengatakan bahwa kasus ini memalukan dan sebaiknya Febri segera mundur karena sudah menjadi perbincangan publik dan semua orang sudah tahu kasus ini. Namun demikian belum ada pernyataan resmi dari Presiden karena itu masih kasak kusuk. Oleh karena itu inilah.com juga menyatakan bahwa dia berusaha untuk mengkonfirmasi apakah betul pernyataan Prabowo seperti itu dan juga konfirmasi ke Kapus Penkum, Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, memang belum ada pernyataan resmi, tapi kita harap kasus ini tidak akan lolos. Kita akan pantau terus sampai sedetail-detailnya, sampai dua penegak hukum ini betul-betul bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk institusinya. Jadi mungkin dalam 1-2 hari ini akan segera ada keterangan resmi dari polisi tentang status ini. Jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti publik semakin menduga, semakin menuduh hal-hal yang kurang baik. Apakah akan terjadi merapikan dokumen, atau mungkin jadi akan ada pion yang dikorbankan. Biasa kan dalam hukum di Indonesia kan seperti itu. Ketika kasus ini menimpa pejabat tinggi dan menyasar ke banyak orang, maka dicarilah rekayasa skenario untuk seakan-akan hukum ini tegak. Kita berharap jangan sampai terjadi seperti itu. Di dalam perang itu tidak ada namanya prajurit yang salah. Yang paling blow on adalah komandannya. Pak Prabowo, kalau Anda merasa yakin tentang pepatah ini, ikan membusik mulai dari kepala, potong kepala di Kejaksaan dan potong kepala di Polri. Cak Dodo, monggo kata-kata mutiara hari ini, ya. Iya, kalau Pak Prabowo tidak segera mengambil keputusan, tidak segera bersikap, hanya akan ada dua. Pak Prabowo tidak mau tahu atau Pak Prabowo terlibat. Kan itu aja yang ada di benak masyarakat. Oleh karena itu ketegasan, kejujuran, dan juga keadilan itu harus ditegakkan karena itu milik masyarakat. Sebagai pejabat negara, sebagai amanah yang memegang amanah yang diberikan oleh masyarakat, pejabat itu tidak boleh main-main, tidak boleh bersikap tidak adil, tidak boleh memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Kan itu yang terjadi di seluruh negara di Republik di dunia ini. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin negara itu harus bersih. Bahkan di negara seliberal Amerika pun mereka tidak boleh melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran etika, moral, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia ini meskipun ada Pancasila, tapi dalam beberapa tahun ini kelihatannya seluruh pelanggaran pejabat itu dinormalisasi seakan-akan menjadi sesuatu yang biasa. Padahal tidak ada pengecualian dan tidak ada permakluman atas apa yang dilakukan oleh pejabat negara dalam hal korupsi, nepotisme, dan juga pencucian uang. Kak, sebelum kita mengakhiri, ada pertanyaan yang paling gampang untuk disodorkan. Pak Prabowo ini kan komandan dari institusi Polri, komandan dari Kejaksaan, dan komandan TNI, komandan KPK. Ketika terjadi konflik seperti ini, siapa sebenarnya yang menjadi komandan, Cak? Seolah-olah ini tidak ada komandannya. Monggo Cak Dodo, ditegaskan ini Cak Dodo. Kelihatannya sedang berproses. Ada, komandan sebetulnya ada, cuma kan belum secara tegas dan lugas disampaikan. Kelihatan ketika rumahnya Febri Adriansyah dijaga aparat tentara, ketika kantor Polda Metro Jaya juga didatangkan banyak tentara, itu sebetulnya ada yang mengkomando. Cuma kan belum muncul. Nah, keterangan dari mereka kenapa tentara begitu masif menjaga rumahnya Febri Adriansyah dan juga Polda Metro Jaya adalah tujuannya untuk membantu kepolisian dalam mengusut kasus itu supaya tidak terjadi apakah serangan balik atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Jadi sebetulnya ada komandannya. Mudah-mudahan ini tetap berjalan dengan baik dan
rakyat terpuaskan dengan kerja polisi maupun kejaksaan dalam memberantas tikus-tikus kantor, tikus-tikus berdasi. Ya, Broder, silakan Anda menunggu jawaban dari Kapolri maupun Jaksa Agung yang saya nilai ini paling berperan penting dalam penegakan hukum. Tapi Assalamualaikum, salam MNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.